Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Kojikin Racing ya. Tanpa aplikasi tabung O2 ya. Ini saya buntu, saya tutup tabung untuk jalur tabung O2-nya. Terus tanpa emisi kontrol karena ini saya tanpa selenoid. Selenoidnya udah modif ya. Tanpa emisi kontrol, ini jalur vakum emisi kontrol saya buntu. Kabulatornya kabulator punya customer saya Bapak Iwan dari Aceh ya. Untuk kondisi karbu sangat istimewa. Kendala hanya di gas kejut ya, pompa penggantian di pompa sama sepuyer langsam sama perpak bawah. Perpak atas ini ya masih originalnya, tanpa modifikasi di Venturi ya. Spek standar, hanya Venturi hanya disinkronisasikan atau disinkronkan antara jalur udara sama jalur hisap BBM ya untuk karburator yang ini. Untuk Venturi primer maupun sekunder dan pembenahan jalur langsam. Seperti itu, semuanya masih istimewa untuk karburatornya. Tanpa tabung, tanpa HCS ya, real ya. Ini yang dari tangki ya. Dan video tanpa edit. Ini yang masuk ke dalam ke botol ya. Sistemnya tetap pakai filter. Jadi dari filter udah terisi penuh, dari mangkok karbu udah terisi penuh, dari selang udah terisi penuh ya. Dari selang juga udah terisi penuh. Ini contohnya kayak gini. Jadi semuanya udah terisi penuh ya. Nih, ini udah terisi penuh nih. Terus ini batas BBM, bisa dibilang kayak kita ngisi BBM setengah ya dengan metode full to full. Kalau saya metodenya ini takaran per setengah liter. Nih, pakai takaran kayak gini ya, 500 ml. Jadi nanti yang dihitung yang di sini ya, bukan sistem habis langsung dari botol ya. Jadi intinya ini semua terpenuh, udah penuh ya. Batasnya di sini kayak gitu. Terus nanti saya isi ulang di sini ya. Nyampe sini, kembali lagi ke sini dengan metode trip meter. Ini untuk trip meter saya itu dengan Google Map akurat karena ukuran ban saya pakai R14. Iya, pelek R14, bannya ban kecil ya, punya Ayla. Untuk rumusan karburatornya ini yang kemarin karburator Weber dari Bantul ya. Ini tanpa penggantian sepuyer, sama sekali tanpa penggantian, hanya pembenahan di as karburator atau jalur vakum delco yang akselerasi ya. Hanya pembenahan di situ. Untuk sepuyernya ini pilot jet 50, 120. Untuk power jetnya sistemnya itu tanpa piston jet ya, dia akan terhisap di RPM 5000 ke atas. Sekundernya 130, untuk pilot jet sekunder 60. Ini yang karburator Weber ya, kiriman dari Bantul. Tapi kemarin saya nggak tes karena dengan sepuyer 120 sama sepuyer yang ini ya, intinya kan kalau saya ngetes biasanya baru bekerja di sepuyer rata-rata kalau kecepatan 50 ya baru sepuyer ini yang 60. Kalau ini sedangkan ini 50 ya. Nah, ini karburator yang saya mau tes. Karburator dari Aceh ya. Pilot jet 60, primer 100, power jet 80, sekunder 159, non emisi kontrol. Tesnya 500 mili. Nanti pakai spek full AC juga nggak apa-apa ya. Coba nanti pakai spek full AC. Jadi untuk Venturi ini tanpa modif ya, jalur in out oksigennya maupun jalur hisap BBM-nya di Venturi standar. Makanya aku pakai sepuyer 100 ya. Kalau udah modif biasanya sepuyernya itu pasti minta naik ya. Kayak gitu. Untuk sepuyer langsam memang naik ini dari 49 menjadi 60. Kita langsung aja ke ini. Metode penakaran, takutnya durasinya terlalu panjang nanti. Semoga video enggak kepotong. Videonya semoga saya enggak kepotong ya.
saya tutup dulu untuk kap mesinnya. Ini masih pagi ya, jam anak berangkat sekolah. Pulpennya ini, pulpennya di mana pulpennya? Speknya full AC, nanti bikin video top speednya juga pakai full AC ya. Untuk top speed itu biasanya nanti saya dari idle langsung ke bukaan koin pertama mentok ya, tapi koin kedua belum buka. Kalau saya bikin top speed, koin kedua belum saya buka ya. Jadi itu kan memang untuk pernya udah dimodif untuk mengunci koin kedua, jadi diinjakan pedal gas itu terasa bahwa koin pertama buka full, itu terasa. Kalau ditekan lagi itu baru koin keduanya terbuka. Itu kalau bikin video top speed ya. Jadi masalah sepuyer itu nggak jaminan besar kecilnya sepuyer, nggak jaminan jadi boros BBM ya. Yang penting untuk sepuyer jangan lebih, jangan kurang. Yang penting untuk masalah hasil settingan itu jangan pernah fokus di karburatornya. Yang penting udah normal, udah beres. Itu buat yang percaya aja ya, udah beres. Nanti tinggal setting yang lain, karena masalah hasil settingan itu nggak bisa fokus di karburator saja. Dan semuanya real tanpa edit ya. Ngejelasinnya sampai mimiren kayak gini. Soalnya kadang-kadang sering gagal paham ya. Pertalite ini BBM-nya bersih ya. BBM-nya bersih. Ini start awal kayak gini. AC, tapi kok vakum AC-nya ini enggak, baut vakum AC-nya enggak saya pakai kan, dikarenakan itu untuk vakum AC-nya settingan buat karburator yang punya kijang kapsul ya. Kalau ini kan karburator vakum 5K vakum. Cuma 750. Trimeter udah dinolkan ya, trimeter udah dinolkan. Semoga trimeternya nggak error ini. Jadi untuk trimeter sama Google Map itu punya saya akurat ya. Jika nanti ada yang tanya lagi, jika memang masih meragukan, bisa langsung aja ke sini itu ya. Yang penting mau, kalau saya biasanya yang nyeting ya udah, satunya udah ketemu, udah enak ya udah ya gitu. Kalau karburator kiriman memang saya pasti tak konten kayak gini ya, tak konten, tak tes ada masalah apa enggak. Kalau yang unit datang biasanya customernya langsung yang suruh nyoba, kan dia yang paham karakter unitnya, dia paham. Jadi biar tahu ada perbedaannya sebelum di setting sama saya, itu biar tahu ada perbedaannya apa enggak. AC nyala ya, speknya full AC. Jalurnya jalur CLS, jalur lintas selatan. Kondisi saat panas pakai spek AC di 800 rpm.
800 rpm. Gas tempel tanpa berebut. Gas tempel tanpa berebut ya ini ya. Tuh. Ini masih tempel-tempel tanpa berebut. Empat lima untuk kecepatan. Gas tempel-tempel tanpa berebut, gas enak ya. Gas tempel-tempelnya tanpa berebut. Coba karburator yang udah bore up, udah modif, sama yang pakai emisi kontrol, pakai solenoid, yang tanpa emisi kontrol ya, solenoidnya udah modif ya. Itu hasil konsumsinya di medan seperti ini itu apakah akan berbeda. Yang penting masalah settingan itu ketelitian kita, bukan karena emisi kontrol, bukan karena solenoid, bukan karena lain-lain ya. Ketelitian kita dalam proses setting, jelasnya kayak gitu. Yang jelas kalau karburator kiriman itu ya sama saya, itu saya pastikan normal, senormal-normalnya, dan itu pasti dites ya. Makanya kalau nggak nyimak video udah apalagi masih meragukan itu ya orang namanya ragu nggak apa-apa. Yang penting di sini saya real seril-realnya ya, hasil tes konsumnya real seril-realnya ya gitu. Dan video tanpa edit ya, cuma ya itu video tanpa edit pasti durasinya panjang, kadang-kadang banyak yang nyekip ya gitu. Ini spuyur saya naikkan, spuyur langsamnya atau spuyur untuk langsam itu saya naikkan dari 49 standarnya atau 50 ya, ada yang 48, ini 60, pakai yang 60 spuyur langsamnya, dan tanpa emisi kontrol ya. Settingan tanpa emisi kontrol dan pakai emisi kontrol itu perbedaannya ada pada spuyur itu. Apalagi karburator yang udah modif ya, untuk jalur in oksigen sama jalur out oksigen sama jalur hisap BBM. Kalau saya yang penting sinkronisasinya untuk jalur hisap BBM sama jalur oksigennya itu pas tepat, hasilnya pengabutan tetap maksimal. Seperti itu bos. Kadang-kadang kita kan saat bongkar pasang pipa venturi yang besar maupun yang kecil nggak memperhatikan ya, nggak memperhatikan timing untuk masalah jalur jalur oksigen sama jalur hisap BBM-nya itu. Biasanya kayak gitu bos. Untuk kecepatan 50 stabil konstan ya. Jadi nanti ada yang tanya lagi, coba tes di kecepatan 100. Itu udah beda lagi bos. Avanza aja kecepatan 160, 140 itu konsumsinya juga boros. Kalau udah dibecek-becek kayak gitu ya pada pasti boros. Di tol ya, misalkan di tol kecepatan kayak gitu pasti boros. Kecepatan di atas 100 udah pasti beda. Konsumsinya beda ya. Dalam kota, luar kota, medannya, karakter bawah, terus sering main turun gigi, naik gigi ya. Itu juga pengaruh. Sering main rem juga itu juga pengaruh. Jadi di sini kenapa paketnya kok bisa hemat-hemat, settingan saya dapatnya bisa kijang, dapat segitu-segitu karena ya ini saya kecepatan konstan satu ya, mainnya main halus kayak gini. Begitu masuk bridge itu tanpa turun gigi, saya usahakan tanpa turun gigi seperti itu bosin, walaupun spek AC kayak gitu. Tapi kalau dalam kota jalan santai kayak gini tetap udah beda lagi dalam kota. Makanya kan kadang-kadang coba tes di area Jakarta ya udah pasti beda, hasil konsumsinya beda karena pemakaian kita yang mungkin jalan seperti ini terus,
nggak mungkin kita pakai di dalam kota terus, nggak mungkin kita pakai di luar kota terus, nggak mungkin kita pakai halus terus. Kadang-kala kita butuh akselerasi, butuh ini dan itu pasti setiap konsumsi BBM pasti berbeda. Nah ini udah saya jelaskan kayak gini. Kadang-kadang orang nggak pernah nyimak ya, nggak pernah nyimak. Intinya realnya untuk masalah hasil settingannya ya, nanti dapatnya berapa dan berapa di ending video, dan semua tanpa edit. Ini jalur CLS bos, jalur CLS. Kecepatan konstan di 50. Speknya full AC, baru di 10 derajat ya, 10,7 tuh. Karena aku pakai freonnya campur, pakai LPG sama freon satu botol, satu kaleng hikuk sama satu kaleng freon ya. Padahal supir langsung saya naikkan dan tanpa solenoid, tanpa emisi kontrol. Ini udah dapat di angka 5 kilo. 5, berapa tuh? 5,4, hampir ke 6 kilo. Kecepatan konstan. Nanti untuk video top speed aku pakai kamera yang disetir ya, dudukannya disetir ini. Terus nanti top speednya pakai spek full AC. Ingat, bukan koin pertama untuk video top speed. Jadi koin keduanya belum saya buka, karena koin kedua biasanya itu untuk darurat aja. Spek full AC bos. Wah, nanti dapatnya berapa? Kecepatan konstan bos. Oke, saya off depan ya. Di 800 stabil bos. Tuh pakai AC, AC nyala. Kita matikan AC tuh, ini tanpa vakum. 800 stabil. Kita cek trip meter ya. (6,8) bos tuh. Real ya, 6,8. Kondisi BBM metodenya tadi kayak gini nih. Per setengah liter. Jadi yang dihitung yang ini, yang udah ditakar kayak gini bos, yang dihitung. Jadi 6,8 dapatnya. 6,8 berarti setengah liter 6,8 hampir ke 7 kilo ya. 6 kali 2 12, 8 kali 2 16, berarti 13,8. Spek full AC 6,8 kali 2
sama dengan 1 berbanding 13,8 kali 2 16,6 ya, hampir ke 114. Tuh hasilnya. Spek full AC, kecepatan 50 km bos. Ya, ditunggu nanti hasil top speednya sama kecepatan di atas 50 dapatnya berapa ya. Kecepatan di atas 50 nanti dapat berapa dengan non AC nanti ya. Arah pulang non AC. Untuk top speednya pakai spek full AC. Oke.